Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Latifah Hanum, Guru Bahasa Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe dan komentar. Selamat datang dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pernahkah kamu membaca novel yang berlatar belakang sejarah? Misalnya novel Arus Palik dan Mangir, karya Pramudia Anantatur, atau novel-novel sejarah lain yang berlatar belakang sejarah kerajaan Majapahit yang berjudul Kemelut Majapahit karya S.H. Mintaharja. Ya, baiklah. Kali ini kita akan mempelajari tentang novel sejarah. Membaca novel dapat dilakukan dengan cepat. Perlu diusahakan agar membaca novel selesai dalam satu kurun waktu tertentu. Misalnya, 1 jam selesai sebagai tahap pengenalan dengan membaca cepat. Perlu ditumbuhkan kesadaran terhadap diri sendiri bahwa membaca pada mulanya berat, tetapi jika sudah terbiasa akan menjadi ringan. Orang-orang yang sudah terbiasa membaca akan dengan mudah membaca novel dengan cepat. Ya, kita masuk ke dalam pengertian novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan yang bersifat naratif dan deskriptif. Novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman atas frasa novel ulang, berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis novel ulang. Jadi, berdasarkan jenisnya, novel ulang terdiri atas 3 jenis, yaitu 1. Rekon pribadi. Rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Yang kedua, rekon faktual atau informasional adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Yang ketiga, rekon imajinatif, yaitu novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Novel sejarah seperti juga novel-novel lainnya termasuk dalam genre teks cerita ulang. Novel sejarah juga mempunyai struktur teks yang sama dengan struktur novel lainnya, yaitu yang pertama, orientasi atau pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Kemudian yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Kemudian yang ketiga, menuju konflik atau raising action. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Kemudian yang keempat, puncak konflik atau turning point atau komplikasi. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Kemudian kita masuk ke penyelesaian atau evaluasi resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Kemudian kita masuk yang terakhir, koda. Bagian ini merupakan komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Ya,
Itu juga di bagian ini bisa juga sebagai komentar yang disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Kita masuk ke dalam perbedaan novel sejarah dengan teks sejarah. Kalau dia teks sejarah, yaitu dituntut menunjuk kepada hal-hal yang memang pernah terjadi. Kemudian kalau novel sejarah, hal tersebut tidak pernah terjadi, kemudian itu merupakan sumbernya rekaan. Yang kedua, bersifat terikat. Teks sejarah bersifat terikat, artinya sejarawan terikat pada keharusan, yaitu bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi di masa lampau. Artinya tidak dapat ditambahkan atau direka. Kemudian, di dalam novel sejarah yang bersifat bebas, novelis sepenuhnya bebas untuk menciptakan dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mananya. Dan kita masuk ke yang ketiga, hubungan antara fakta satu dengan fakta lainnya harus direkonstruksi, yaitu ada hubungan antara topografis atau kronologisnya. Kemudian yang ketiga, kalau dia novel sejarah, faktor perekayasaan pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu kebulatan atau koherensi dan sekali-sekali ada relevansinya dengan situasi sejarah. Kemudian kita masuk yang keempat perbedaannya, yaitu sejarawan sangat terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Kemudian untuk novel sejarah, perbedaannya pengarang novel tidak terikat pada fakta sejarah mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Dan kita masuk yang terakhir, perbedaannya untuk teks sejarah, pelaku harus sesuai atau hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup dan masyarakat kesemuanya adalah harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Kemudian yang terakhir, di perbedaan untuk novel sejarah, pelaku-pelaku hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup dan masyarakat kesemuanya adalah hasil imajinasi. Beberapa kaidah kebahasaan novel sejarah. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contohnya, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama yang telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis temporal. Seperti sejak itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Ya, contohnya, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk kadipaten. Di situ ada kata sejak, ya. Kemudian kita masuk ke 3, menggunakan kata kerja material. Yang dimaksud dengan kata kerja material adalah kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Contohnya kata bersimpuh, menitikkan air mata. Ya. Kemudian kita masuk ke 4, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Kemudian yang kelima, menggunakan bentuk kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, atau kata kerja mental, yaitu merasakan, menginginkan, mengharapkan, dan mendambakan. Kemudian kita masuk ke 6, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Dan yang terakhir, menggunakan kata sifat ataupun descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Di dalam menulis teks novel sejarah, untuk mempercantik, memperindah,
novel tersebut, maka kita banyak menjumpai makna kias, yaitu contohnya terpukul hatinya, artinya sangat sedih, kemudian tulang punggung atau artinya sandaran dan sumber kekuatan. Membeku artinya diam saja. Dan di dalam novel sejarah juga memakai peribahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya biasanya mengiaskan maksud tertentu atau dalam peribahasa termasuk juga bidal, ungkapan, dan perumpamaan. Karya sastra yang baik termasuk novel sejarah selalu mengandung nilai atau value. Nilai tersebut dikemas secara implisit dalam alur, latar, tokoh, dan tema. Nilai yang terkandung dalam novel antara lain nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai estetis. Ya, kita masuk yang ke pertama, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, ataupun kebudayaan. Kemudian kita masuk ke nilai moral atau etik, adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Kemudian kita masuk ke dalam nilai agama. Nilai agama yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Kemudian yang keempat, nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Dan yang terakhir, nilai estetis, yakni nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Ya, anak-anak, itulah tadi pelajaran kita tentang novel sejarah. Jangan lupa like dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.